Saya ingin mengupas tentang politik identitas dalam sudut pandang agama. Saya bisa menyimpulkan bahwasanya Pak, penggunaan politik identitas itu haram dalam agama. Politik identitas itu melahirkan kerusakan. Ini fakta sejarah. Sering orang mengklaim menggunakan bahwasanya politik identitas itu Islami. Tidak ada satu jejak Nabi atau Rasul menggunakan politik identitas. Kenapa saya bilang? Karena Nabi diutus untuk semua manusia. Di situ banyak beragam keyakinan dan suku. Jadi mustahil ada itu terjadi politik identitas di jejak Nabi. Dalam fakta sejarah, setelah ketiadaan Nabi itu, terjadi peperangan sesama umat Islam. Itu karena apa? Karena menggunakan politik identitas agama. Masing-masing memandang agamanya yang berhak memegang kekuasaan. Terjadilah perang antar umat Islam. Dan di situ kita punya sejarah kelam lah buat umat Islam. Bahwasanya setelah Nabi meninggal, seluruh keluarga sucinya dibantai. Oleh siapa? Umat Islam. Oleh siapa? Yang mengusung khilafah. Oleh siapa? Orang yang mengusung politik identitas. Jadi saya mengambil kesimpulan, menggunakan agama dalam politik itu tidak benar. Itu diharamkan. Kenapa saya bilang tidak benar? Karena agama yang ada sekarang ini bukan agama yang sebenar yang ada di kepala manusia. Ini hanya persepsi manusia memahami agama. Persepsi manusia memahami Al-Quran. Tapi mereka ini semua di sini tidak ada satu kelompok atau siapapun yang menjadi representasi Al-Quran sesuai kehendak Tuhan. Atau sesuai agama Tuhan yang sebenarnya. Mau agama apapun. Ini persepsi. Lah, kalau sudah masuk persepsi manusia, akan terjadi perbedaan pendapat. Lah, ini bahaya. Kalau perbedaan pendapat dijadiin suatu keyakinan, besok memandang selainnya akan dibunuh. Contohnya itu kelompok-kelompok khilafah. Mereka berkoar-koar ingin mendirikan negara Islam, mengutip ayat seenak udelnya. Lah, Anda tuh memahami Islam itu dan memahami ayat itu sesuai persepsi Anda yang relatif. Tidak bisa dimutlakan untuk semua manusia. Tidak boleh orang dalam membangun keagamaan memutlakan pendapatnya untuk semua manusia. Mau agama apapun, mau mazhab apapun. Karena ini semua masih dalam ruang relatif. Tidak mutlak benar. Lah, kalau sudah tahu relatif, kok ada orang yang keluar-keluar ingin mendirikan negara agama? Mengatasnamakan Islam. Ini sudah sesat. Hanya satu yang boleh mengatasnamakan Islam itu hanya Rasulullah. Mereka yang memiliki otoritas langit. Selainnya tidak boleh mengklaim atas nama Islam. Kenapa? Islam Anda beda dengan Islam yang lain. Islam Anda beda dengan Islam saya. Lah, terus Anda mau keluar-keluar mau mendirikan negara khilafah di negeri ini? Sembarangan sekali. Tidak ada satu nabi mencontohkan mendirikan negara Islam. Dan tidak ada riwayat satu nabi mendirikan wilayah atau negara mengatasnamakan negara Islam. Tidak ada. Nabi membuat Madinah, piagam Madinah. Itu apa? Kesepakatan semua agama. Di situ timbul banyak keyakinan. Nabi mensikapi sesuatu itu, sesuatu yang melanggar hukum universal. Seperti membunuh, semua agama melarang disikapi Nabi. Mau saya juga kadang-kadang capek juga nih lihat. Orang-orang yang keluar mengatasnamakan Islam ingin mendirikan Islam. Apalagi ada kelompok lagi itu FPI atas nama Islam. Siapa Rizik? Rizik itu bukan representasi Islam yang sebenarnya. Tidak aja Rizik aja, siapa sajalah. Jadi jangan suka memandang sesuatu atas nama Islam, atas nama enggak. Kalau enggak Anda penista agama. Loh, Anda mungkin penista agama. Bagaimana Anda akan menuduh seorang itu penista agama sementara keyakinan Anda itu tidak mewakili kesucian Tuhan? Itu sesat. Makanya tidak bisa kita menilai orang tuh ini kafir, ini penista agama. Enggak ada. Selama dalam masih konsep teori itu tidak boleh dihukumin. Di zaman Nabi banyak orang menolak Nabi, enggak dipancung. Di zaman Nabi banyak orang menghina Nabi, enggak dipancung. Karena itu setiap orang punya pemikiran. Jadi tidak bisa pemikiran dihukumin dengan dibilang penista agama. Nggak ada. Dan penista agama dalam Al-Quran itu yang dihukumin apa? Umat Islam yang nyeleweng. Kalau ada umat lain tidak bisa dihukumin penista Islam. Bagaimana? Dia tidak beriman kepada Al-Quran, kok Anda hukumin? Mereka juga punya kitab sucinya Injil. Bagi orang Kristen yang menista Kristen itu penista Kristen. Begitupun Islam. Umat Islam itu yang menista Islam. Jadi tidak bisa Anda menghukum orang Kristen menista agama. Ini bahaya lama-lama negeri ini. Akhirnya bisa pecah. Oh, negeri ini ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Kok enak orang Hindu, Buddha, Kristen dihukumi pakai Al-Quran? Dia nggak beriman pada Al-Quran. Dan agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Kalau hidup untuk agama, orang bisa membunuh atas nama agama. Sementara agama yang dia yakinin belum tentu sempurna. Ini kan kebiadaban atas nama agama yang terjadi dalam negeri ini. Setelah terjadi politik identitas kemarin itu, yang dikobarkan saat pilkada DKI, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini bahaya buat NKRI. Kita satu, semua sepakat di negeri ini. Mau agamanya apapun, mau sukunya apapun, kita punya satu panduan hukum. Adalah apa? Pancasila. Masalah agama itu pribadi masing-masing. Tidak bisa kita menghukumin orang lain keyakinan menurut kepala saya. Sesama Islam aja beda pandangan. Ada Muhammadiyah, ada NU. Tidak bisa. Orang NU menghukumi orang NU sesuai orang NU-nya aja. Jangan orang NU menghukumi orang Muhammadiyah. Begitupun juga Muhammadiyah aja. Apalagi kepada agama lain. Janganlah. Ini bahaya kalau negeri ini dibawa isu-isu terus agama. Bukan mustahil bisa perangan ini terjadi apa? Menggunakan orang-orang goblok, orang-orang awam. Dimanfaatkan oleh penguasa. Itu khilafah semuanya. Politik identitas yang dimainkan oleh partai atau salah satu pemimpin mau cari kekuasaan. Itu cuma semata apa? Untuk mencari kekuasaan. Dikutip-kutiplah ayat untuk kepentingan kekuasaan. Andaikan Jokowi mengutip ayat untuk dirinya, saya akan lawan.
Karena ayat itu tidak berhak diletakkan ke sembarangan orang. Yang punya hak meletakkan ayat itu apa? Kepada Rasulullah. Dia yang sudah dibaptis oleh Allah, dia yang sudah disucikan, yang mewakili ayat. Istilah ayat yang hidup. Kalau yang selainnya nggak boleh mengutip ayat. Kalau saya lihat dikaitkan ke Anies, ini Anda sesat, Anda kafir, Anda sudah bermain-main. Bagaimana ayat suci disandingkan kepada manusia yang tidak suci? Ini penyelewengan terhadap agama. Jelas-jelas di Al-Quran, jangan Anda merasa suci. Kita ini semua cuma relatif dalam pemahaman. Saya sepakat kemarin, dan saya dukung itu sepenuhnya. Saya butuhkan pemimpin keagamaan saat ini apa? Yang bersuara lah, menjaga negeri ini jangan sampai pecah gara-gara agama. Saya dengar kemarin dari PP itu, saya sepakat akan memerangi politik identitas, bukan menolak loh. Memerangi, berarti apa? Action. Ini baru pemimpin keagamaan yang menjaga maslahat bangsa ini. Kemana Muhammadiyah? Kok diam saja? Jangan Anda semua menonton. Diam Anda terhadap kebatilan. Anda andil, sekalipun Anda nggak setuju. Andai Anda nggak setuju dengan politik identitas, tapi Anda diam, sama aja Anda pelaku politik identitas. Dan mungkin dosa Anda 2 kali, Anda menyetujui. Saya tunggu tuh harapan kemarin dari Muhammadiyah juga. Ayo dong bersatu Muhammadiyah dan NU. Cukup 2 ini yuk. Bersuaralah Anda. Jangan biarkan di pengacau khilafah ini berbicara seenaknya. Felix Tausumahnya. Anda jangan masa terlena loh. Banyak orang-orang awam itu termakan oleh dia. Kenapa? Kok mereka lebih digandrungin? Karena mereka terus bicara. Sementara orang-orang yang benar ini, dari PBNU, dari Muhammadiyah, diam semuanya. Andaikan semua Kiai NU atau PBNU Muhammadiyah bicara, ini berhenti. Aliran-aliran sempalan radikal ini akan hilang dari negeri ini. Mereka akan takut. Saya melihat satu yang perorangan. Yang hidupnya mungkin, kalau saya bilang apa? Terus mencari masalah. Masalah bukan berarti masalah apa? Ingin merusak. Berani menantang. Dengan sendiri dia berani menantang. Itu saya punya guru juga. Yang saya kagumi, seorang kiai, tapi masih mau turun ke bawah, itu adalah Gus Nuril. Lah, andaikan kalau semua kiai seperti Gus Nuril ini, jadi agama itu cuma hanya bukan duduk di masjid, bukan duduk di gereja. Yesus dan Nabi Muhammad itu, setiap hari terdepan dia melawan ketidakadilan, melawan penindasan. Agama yang diusung para rasul itu. Tapi sekarang agama sekarang cuma asik hidup di majelis taklim, di masjid, tapi melepaskan kondisi sosial ini kacau balau. Kewajiban seorang ulama itu, kalau emang Anda benar pengikut Yesus dan pengikut Nabi Muhammad, Anda harus berani berkorban demi maslahat umat manusia. Kalau Anda nggak berani berkorban, jangan mengaku pengikut Yesus atau pengikut Nabi Muhammad. Itu yang saya lihat ada pada Gus Nuril. Dia berani mensikapi sesuatu. Yang dia bela bukan hanya Islam. Dari kelompok Nasrani kalau didolimi dia bela. Kalau dari kelompok Nasrani dia tegur. Jangan sampai negeri ini dikoyak-koyak terus agama. Capek saya ribut agama. Sebetulnya saya nggak akan berbicara agama. Negara luar semua sudah berpikir maju, berpikir hebat teknologi. Kita masih kutak-kutak urusan agama yang pepesan kosong semuanya. Kalau emang ini Islam begini, berarti apa? Islam membuat kerdil manusia. Nabi nggak begini. Saya cuma ingin kesimpulan terakhir. Saya ini semata ingin apa? Jangan agama dijadikan alat politik. Jangan sembarangan mengutip-ngutip ayat untuk dilekatkan kepada seseorang. Itu sudah salah. Jadi tolonglah dalam Pilpres ini, jangan membawa ayat untuk mendukung seseorang. Itu berbahaya. Baik Al-Quran maupun Injil. Jangan suka melekatkan ayat itu kepada seseorang. Ayat itu suci. Yang layak ditempelkan Injil itu kepada Yesus. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu pemiliknya. Saya mintalah kepada umat Islam ini, semuanya ada usaha. Kita kembalikan Islam ini yang sudah teruji dan sudah membawa negeri ini menjadi baik. Itu ada gerbong besar. Ada NU dan Muhammadiyah. Bagi Anda yang bingung semuanya, nggak usah dengar orang-orang yang lain. Mau Rizik siapapun, nggak usah dengar Felix Tausumah, nggak usah didengar. Anda tersesat mengikuti mereka. Kenapa? Mereka ini baru anak kemarin sore. Mereka nggak tahu Islam. Mereka baru tahu kulitnya kuat-kuat seperti dia pendekar. Cukup Anda bersandar kepada NU atau Muhammadiyah. Insya Allah Anda selamat. Anda nggak dituntut sama Tuhan. Tapi kalau Anda mengikuti orang-orang yang nggak jelas tadi itu, Anda masih kena dituntut oleh Tuhan. Kenapa? Bagi orang awam itu harus menyandarkan kepada orang yang benar, bukan kepada orang yang nggak benar. Siapa yang benar saat ini? Yang kita sudah punya fakta sejarah, yang sudah membawa negeri ini menjadi negeri Islam terbesar dan digandrungin semua dunia loh, NU dan Muhammadiyah. Kok ada lembaga sehebat NU dan Muhammadiyah bisa mengayomi puluhan juta? Ini yang kita jadi panduan. Sudah, kita nggak usah dengar tuh aliran-aliran Wahabi yang dikit kerjanya cuma Islam tuh politik wayang, tahun baru, poligami, Islam etek-etek yang dibahas. Islam sudah 1400 tahun yang lalu. Masa mesti ngurusin ecek-ecek gini? Saatnya lah umat Islam semua. Sudah, agama itu perilaku amal. Agama itu sederhana, kebajikan. Biarin agama itu wilayah Ustadz. Besok Anda punya masalah, tanya sama Ustadz seperti dokter. Jadi kalau Anda sakit, tidak setiap orang tuh harus jadi dokter. Cukup ada satu dokter. Besok kalau Anda sakit ke dokter, Anda mikir yang lain. Teknologi kayak ini kayak nilai teknologi itu tidak lebih rendah dari ibadah ritual. Kalau ibadah ritual itu hanya untuk saya pribadi. Tapi kalau saya teknologi, saya memikirkan ciptaan Tuhan yang nanti bisa bermanfaat buat manusia yang lain, itu mungkin Anda lebih punya nilai amal ketimbang sholat Anda. Karena sholat itu bukan perbuatan amal soleh. Itu kepentingan pribadi. Yang dibilang amal soleh itu apa? Yang bermanfaat buat orang. Ada lagi kata-kata yang paling hebat. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat sesamanya. Bukan memperbanyak ritualnya. Terima kasih. Assalamualaikum.